Shalom, selamat pagi Bapak Saudara. Puji Tuhan kita dapat berkumpul bersama-sama. Di minggu yang terakhir ini kita masih akan membahas satu seri firman Tuhan tentang Mazmur. Sebelum kita mulai lebih jauh, sedikit mengingatkan bahwa gereja kita juga ada YouTube channelnya dan diusahakan dalam satu minggu itu sudah di-upload khotbah dari minggu sebelumnya. Jadi kalau Bapak Saudara yang melewatkan 4 minggu khotbah kita secara berseri tentang Mazmur, kita bisa melihat di YouTube channel. Untuk mengingat apa yang sudah kita dengar atau mungkin kalau kita kelewat ada poin-poin yang kita lupa, kita bisa mengingat lagi, mendengar lagi lewat YouTube channel tersebut. Hari ini kita akan melihat bersama-sama ada satu topik firman Tuhan yang sebenarnya dibahas dalam beberapa poin dan beberapa bagian dalam bulan ini, tapi hari ini secara spesifik tentang amnesia rohani. Kita akan membaca itu dalam Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai yang kelima. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang 103 ayat 1 sampai 5. Kita akan membaca ayat ini bergantian, saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap, ayat yang kedua, nanti kita akan bergantian sampai yang kelima kita akan membaca bersama-sama. Mazmur pasal yang 103 ayat yang 1 sampai yang kelima. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Ayat ini adalah tulisan dari Daud yang dikarang oleh Daud untuk sama-sama kita renungkan apa yang kita alami seringkali kita tidak sadari berkaitan dengan amnesia rohani. Nah sebelum kita masuk lebih jauh lagi ada satu peristiwa yang saya nggak bisa lupakan sepertinya ini seumur hidup. Bahwa saya pernah lupa untuk datang ke gereja tepat waktu. Jadi sekitar tahun 2014-15 saya waktu itu praktek di Semarang dan saya pada minggu itu tugas di salah satu tempat di gereja cabang. Saya sudah latihan dari hari Jumat, lalu Sabtu sudah persiapan dan minggunya sekitar jam 6 kami harus memulai ibadah dan pelayan Tuhan harus datang 15 menit sebelumnya. Dan entah kenapa Sabtu hari itu saya nggak bisa tidur gitu kan. Nah karena merasa nggak bisa tidur, cobalah saya baca gitu. Pertama baca, lihat video, lalu merenung. Dan tanpa sadar waktu sudah menunjukkan jam 2 pagi. Waduh jam 2, harus tidur nih supaya besok nggak ngantuk. Tidur akhirnya. Dan apa yang terjadi? Saya bangun terlambat. Ibadahnya jam 6, persiapannya 6 kurang 15. Saya bangun jam 5 lebih 45. Waduh. Ini jelas terlambat. Langsung waktu itu saya ambil air, cuci muka, berangkat wus dan ternyata memang terlambat. Dan pada momen itu saya beserta tim waktu itu dilihat bahwa hari ini yang biasanya tepat waktu, biasanya rajin, kali ini dia cacat dan celah. Keterlambatan saya dibahas sepanjang 1 bulan dan sepertinya dalam sepanjang hidup saya itu momen yang gak bisa saya lupakan. Saya lupa harus datang ibadah. Mungkin kita pernah pada waktu masa muda atau remaja kita mengalami yang namanya lupa. Contohnya misalnya waktu kita sekolah, waktu ujian semester, ujian akhir semester atau kuis. Gak tahu kenapa apa yang kita pelajari pada waktu soal datang tiba-tiba hilang gitu kan. Padahal udah dicatat, udah dihafalkan. Pada waktu soal datang, tiba-tiba hilang. Kok diam sepertinya ini masalah saya aja ya kayaknya ya. Semuanya gak pernah gitu ya. Nah entah kenapa kalau ujian semua yang kita pelajari itu kita lupa. Nah makanya beberapa orang juga berusaha dengan memberi catatan. Lalu berusaha mengingat dengan ada clue-cluenya. Ada beberapa orang yang ngasih clue-nya di paha, di tangan supaya ingat gitu ya. Supaya tidak lupa bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Jadi pelupa adalah problem kita semua. Tapi sejauh mana itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Bagian yang pertama adalah mengapa kita lupa. Kenapa sih kita bisa lupa? Kenapa kita tidak bisa mengingat? Ini problem yang bagaimana? Mari kita perhatikan ayat 1 dan yang kedua. Dikatakan begini. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Daud menulis bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi
Daud ini berkata bahwa mari memuji Tuhan, bukan mengajak orang lain, tapi dikatakan, hai jiwaku, hai diriku sendiri, hai jiwaku, hai kehendakku, hai Daud. Daud berkata pada dirinya sendiri untuk mengajak, pujilah Tuhan dan jangan melupakan segala kebaikannya. Jadi Daud mengajak dirinya untuk jangan melupakan Tuhan. Daud mengajak dirinya bahwa jangan sampai lupa, jangan sampai amnesia, jangan sampai tidak ingat tentang kebaikan Tuhan. Nah, problemnya begini, seringkali kita melihat bahwa lupa itu karena apa? Lupa seringkali kita kaitkan, oh mungkin karena usia, ya karena sudah usianya sudah lanjut gitu kan, sudah banyak, seringkali ini yang menjadi problem. Ya namanya orang tua gitu kan. Lupa gitu kan, lupa jam ibadah, lupa makan, lupa harus melakukan ini tanggung jawab itu kita lupa karena usia. Apakah lupa itu hanya karena usia? Seringkali tidak. Ada orang-orang tertentu yang sampai tua pun masih ingat. Ingat apa? Ingat kesalahannya, ingat mantannya mungkin. Ternyata kan tidak karena usia. Atau mungkin karena intelijensia. Karena mungkin dia dalam hal IQ atau kepintarannya kurang gitu kan. Harus banyak belajar. Karena mungkin dia tidak bisa mengingat secara spesifik. Sehingga dia bisa lupa. Tapi apakah lupa selalu berkaitan dengan usia? Meskipun ada kaitannya. Tapi apakah ini problem utamanya? Apakah lupa hanya karena dia tidak mampu punya kemampuan logika atau berpikir yang baik? Untuk menolong kita, ada satu film namanya 50 First Dates, cerita tentang, ini namanya Drew Barrymore kalau belum tahu ya. Dia pada film ini berperan namanya Lucy. Lucy adalah seorang guru seni, tapi dia punya kondisi. Kondisinya adalah dia pernah mengalami kecelakaan. Nah, yang dilakukan oleh keluarganya dan seluruh lingkungan pada waktu itu adalah mengupayakan bahwa supaya dia tidak mengingat peristiwa tragis kecelakaan yang menewaskan ayahnya. Jadi setiap hari Lucy ini bangun dan seluruh keluarga di rumahnya, bahkan di seluruh lingkungannya pada waktu itu bertindak bahwa hari ini adalah ulang tahun dari ayahmu. Dia bangun bersiap-siap pergi ke kafe, lalu sedang berupaya bahwa hari ini ulang tahun ayahku. Dia excited, senang gitu kan. Tapi waktu dia pulang, tidur, lupa lagi. Dan pada waktu satu momen ketemulah Lucy dengan Henry, Adam Sandler. Henry ini ketemu dengan Lucy di kafe. Jadi di kafe, wah siapa ini ya perempuan ini kok cantik sekali, excited hari ini. Lalu kenalan, tanya kabar, pekerjaannya apa, sampai mendetail gitu kan. Lalu berpisah, pulang tuh. Adam Sandler ini atau Henry bilang, wah aku kayaknya tertarik deh sama Lucy gitu kan. Sepertinya besok aku datang lagi. Besoknya Henry datang lagi ke kafe yang sama yang Lucy ini datang. Dan pada waktu ketemu Henry bilang gini, hai gitu. Lalu Lucy-nya, siapa ini? Ada orang asing mendekati. Lalu pemilik kafe mendekati Henry bilang, hei Henry, Lucy itu amnesia. Dia punya kondisi bahwa memorinya hari itu hilang pada saat dia tidur. Ini terjadi karena apa? Penyakit. Tapi permasalahannya penyakit ini tidak menjangkiti setiap orang. Penyakit apakah yang menjangkiti setiap kita? Inilah penyakit yang membuat kita menjadi lupa. Bukan karena usia, bukan karena intelijensia, tapi karena dosa. Dosa membuat kita lupa. Lupa akan Tuhan. Lupa akan kebaikan Tuhan. Lupa kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Lupa apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita masing-masing. Sehingga kita seperti kayak nggak ingat sama sekali. Kalau kita datang berdoa, apa yang kita ingat gitu kan? Kita hanya ingat permasalahan kita ingat kondisi dalam hidup kita ingat keinginan-keinginan kita yang belum terpenuhi. Tapi kita lupa bahwa ada kebaikan Tuhan yang terus-menerus diberikan kepada kita dan kita seperti tidak ingat. Karena dosa, kita melupakan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita masing-masing. Nah, ada satu kitab di Perjanjian Lama yang namanya Kitab Ulangan. Kitab Ulangan ditulis oleh Musa dan Kitab Ulangan ini ditulis untuk supaya generasi setelah Musa bisa mengingat semua yang diperbuat Tuhan di sepanjang generasi sebelumnya. Jadi Ulangan ini adalah kitab yang ditulis ulang menceritakan bahwa ini loh, semua yang Tuhan perbuat pernah diperbuat oleh Tuhan buat nenek moyangmu dan sekarang kamu baca ini supaya kamu mengingat apa yang Tuhan perbuat. Setelah Ulangan ada Yosua.
Yosua pasal 4. Pada waktu bangsa Israel melewati sungai Yordan dan Tuhan berfirman, ambil batu-batu dan buatlah satu monumen untuk mengingat bahwa Tuhan harus dikenal sebagai Tuhan yang Maha Kuasa buat bangsa-bangsa lain. Buat bangsamu sendiri, kamu harus ingat bahwa Tuhan sudah menolongmu. Jadi Tuhan memberikan sebuah alat, instrumen atau penanda supaya umatnya bisa ingat sama Tuhan. Karena kecenderungannya adalah lupa, dibuatkan sebuah bantuan supaya bangsa Israel mengingat. Ada kitabnya, ada monumennya gitu kan. Tapi yang menarik kalau kita baca di Yesaya pasal yang ke-51 ayat 12 dan 13. Saya boleh minta tolong dibacakan dua ayat ini. Yesaya 51 ayat 12 dan 13. Bagaimana generasi setelahnya? Bagaimana umat Allah pada waktu itu? Yesaya 51 ayat 12 sampai yang ke-13. Amin. Bangsa Israel melupakan Tuhan. Mereka lupa Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang menciptakan mereka, Tuhan yang menjadikan engkau, dikatakan di situ, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Dan efek dari lupa tersebut, efek dari tidak mengingat Tuhan adalah engkau gentar sepanjang hari. Jadi lupa itu bukan hanya sekedar tidak ingat yang tidak ada dampaknya. Ketika kita lupa akan Tuhan, ketika kita amnesia rohani akan membawa dampak. Kita akan sulit merasakan kekuatan Tuhan, merasakan kedamaian yang dari Tuhan. Sehingga ayat ini menjelaskan bahwa ketika engkau melupakan Tuhan, engkau terus gentar sepanjang hari. Disinilah yang menolong kita untuk mengerti. Kenapa seringkali kita takut? Kenapa seringkali kita khawatir? Kenapa tiba-tiba hati kita gentar, kita gemetar menghadapi segala yang terjadi dalam hidup kita? Mungkin karena kita lupa akan Tuhan. Kita lupa terhadap apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita masing-masing. Ketika Daud berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ini menceritakan bahwa lupa, tidak ingat adalah permasalahan kita semua. Bukan permasalahan orang yang usianya sudah lanjut, bukan permasalahan intelijensia, akademisnya kurang atau logikanya kurang. Tapi karena dosa, lupa adalah permasalahan kita semua. Bagaimana ini bekerja? Dosa membuat kita melupakan hal-hal yang seharusnya kita ingat. Dan mengingat hal-hal yang seharusnya kita lupakan. Kecenderungan kita adalah kita melupakan apa yang harusnya kita ingat. Kebaikan Tuhan, kasih anugerah Tuhan, apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita masing-masing. Entah kenapa itu kita hapus dalam ingatan kita. Dan yang kita ingat apa? Hal-hal yang seharusnya kita lupakan. Hal-hal yang sebenarnya itu tidak penting, tapi kita sengaja simpan dan kita ingat-ingat terus. Contoh sederhananya begini. Ketika kita punya pasangan yang mengasihi kita punya keluarga yang mengasihi kita, tiba-tiba ada orang datang kepada kita dan bilang bahwa kamu sepertinya buruk deh, kamu tidak baik. Kita lupa kebaikan yang sudah kita terima dari lingkungan awal kita, tapi ada orang datang, baru sekali datang, bilang kamu tidak baik deh. Itu yang kita ingat. Itu yang mengganggu hidup kita menjadi overthinking, kita pikirkan sepanjang malam, aduh bener gak ya aku ini gendut, bener gak ya aku ini gak cantik, bener gak ya aku ini gak beruntung, bener gak ya, takut,
gentar, gemetar, khawatir. Dan itulah yang membuat kita lupa akan Tuhan. Hal-hal yang seharusnya kita lupakan, malah kita simpan, kita ingat, kita rawat, dan kita sirami supaya itu bertumbuh subur. Sementara apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita hapus, kita tidak ingat. Dosa membuat kita lupa akan Tuhan. Mari kita bertanya dalam hati kita. Apa yang kita ingat di dalam hidup kita? Kalau boleh jujur, saya pun mengalami hal yang sama. Kita semua punya problem yang sama. Seperti poin tadi kan. Lupa itu permasalahan kita semua. Ketika saya pribadi mau melayani, apa yang saya ingat? Apakah saya melayani karena saya sudah dilayani lebih dulu? Ataukah saya melayani hanya karena jadwal? Dan lagi pula saya kan orang Kristen. Hari Minggu kalau nggak ke gereja, nggak melayani, gimana rasanya? Yang kita ingat apa? Sebelum kita berangkat ke gereja, sebelum kita beribadah, sebelum kita semua menyanyi memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Apa yang kita ingat tentang identitas kita? Kalau kita ingat saya ini orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Saya ini orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga aku sudah merasakan menerima semuanya itu. Kenapa saya menahan bibirku, menahan diriku untuk datang memuji Tuhan, datang menyembah Dia, datang mendengarkan suaranya. Ketika kita ingat siapa kita, itulah yang menolong kita untuk bisa menyelesaikan problem ini. Lalu ayat ini tidak berhenti di sini. Kalau kita lanjutkan ayat 3 sampai yang kelima adalah apa yang perlu kita ingat. Apa yang kita perlu ingat supaya kita tidak lupa lagi. Perhatikan ayat yang ketiga sampai yang kelima. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Apa yang kita perlu ingat? Daud menuliskan ayat 3 sampai yang kelima. Sebelum kita menguraikan ayat ini, lupa di bagian ini atau lupa yang Alkitab jelaskan itu bukan berarti bahwa kita tidak ingat secara mental. Lupa yang Alkitab jelaskan adalah bahwa kita bukan hanya sekedar tidak ingat bahwa hal itu tuh penting apa tidak. Jadi lupa yang Alkitab jelaskan adalah kita itu tahu ada faktanya, kita menyadari ada fakta-fakta tersebut dan kita nggak mau melihat dari lensa tersebut. Contohnya gini, kalau kita punya kacamata gitu kan, kita pakai kacamata. Maka saya akan melihat ruangan ini gelap atau terang. Gelap, karena kacamatanya hitam. Semuanya gelap. Gitu. Ingatan yang Alkitab jelaskan itu bukan hanya sekedar kemampuan intelijensia kita, kemampuan memori kita, tapi melihat bahwa kalau saya ingat, ingatan itu akan membawa dampak. Apa yang saya lihat, apa yang saya lakukan, yang saya kerjakan berdasarkan ingatan tersebut. Ketika kita tahu, ketika kita melihat, maka timbullah respon. Ingatan tersebut bukannya sekedar, oh ya aku ingat, oh ya saya tahu, oh ya saya mengerti. Tapi memberikan respon bahwa saya harus bertindak, bekerja, melakukan berdasarkan ingatan tersebut. Untuk menolong kita mengerti, mari kita lihat ayat yang ketiga. Dikatakan, dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Apa yang kita perlu ingat di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah mengingat pengampunan. Tuhan mengampuni kita dari semua dosa kita. Dan ketika kita mengingat ini, kita perlu mengingat bahwa semua dosaku sudah diampuni. Saya tahu saya manusia berdosa, kecenderunganku adalah selalu melakukan dosa. Tapi aku tahu bahwa di masa-masa ini Tuhan sedang menyucikan aku. Kita masuk dalam satu proses namanya pengudusan. Dan aku tahu bahwa Allah mengampuni dosaku karena Kristus. Dan ini membuat kita apa? Membuat kita menyadari bahwa kalau saya dibenarkan, kalau saya diampuni, bukan karena kebaikan saya. Bukan karena saya baik,
bukan karena saya banyak persembahan, bukan karena saya banyak melayani, bukan karena saya setia, bukan. Tapi oleh karena Kristuslah Dia mengampuni dosaku. Lalu bagian yang kedua, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan menyembuhkan segala penyakit. Kita harus melihat bahwa Tuhan mampu bekerja di atas kondisi fisik kita, yaitu Dia bisa menyembuhkan dan memulihkan. Memang kadangkala kita bertemu dengan fakta-fakta yang sulit. Kita bertemu dengan orang yang berdoa lalu sembuh penyakitnya. Ada orang yang bergumul bertahun-tahun lalu sembuh penyakit. Ada orang yang bergumul sepanjang tahun hidupnya, seumur hidupnya, tapi nggak bisa sembuh. Tapi ayat ini bukan menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak mampu menyembuhkan. Dia mampu. Dari awal Tuhan tidak pernah merancangkan sakit penyakit. Tuhan merancangkan kesembuhan. Dan kesembuhan yang sempurna nanti. Pada waktu Kristus datang menjemput kita. Semua penyakit kita disembuhkan. Tapi bukan berarti ternyata nanti ya. Gak boleh berharap ya. Boleh. Kita masih bisa berharap pada kuasa dan kekuatan Tuhan. Bahwa Dia sanggup untuk memulihkan. Dia sanggup untuk memberikan kesembuhan dalam diri kita. Dengan mengingat bahwa Tuhan mengampuni dan menyembuhkan penyakitku, itulah yang menolong kita bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Dan yang ketiga, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Daud menjelaskan bagaimana supaya kita perlu ingat kebaikan Tuhan. Tuhanlah yang menebus kamu dari kebinasaan. Mungkin inilah yang seringkali kita lupa karena kita belum merasakan apa yang namanya kematian. Kita belum merasakan gelapnya kubur. Kita belum merasakan kebinasaan. Tapi ketika kita mengingat tentang Tuhan, Dia menebus kita dari jurang kematian dan kebinasaan. Berarti Tuhan telah membayar harga yang seharusnya kita alami. Harusnya kita binasa, harusnya lah kita mengalami kematian di dalam kubur tersebut. Artinya kita tidak punya pengharapan setelah kita meninggal. Kita masuk dalam neraka yang kekal. Tapi Tuhan menebus kita dari lubang kubur sehingga kita dibebaskan, sehingga kita ditebus dari kebinasaan. Jadi orang percaya seharusnya memaknai kematian bukan sebagai satu akhir dari hidup. Tetapi satu fase baru bahwa ini selesai secara fisik tubuh jasmani saya. Tapi ada fase baru yaitu dengan tubuh kemuliaan kita menghadapi hidup yang berikutnya. Ketika kita meresapi ini, Tuhan menebus hidup. Tuhan mengaruniakan aku bukan kebinasaan, tapi hidup yang kekal. Ketika kita mengingat ada kesembuhan, ada pengampunan, ada penebusan. Inilah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa punya pengharapan. Yang keempat, Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Apa yang kita ingat tentang Tuhan supaya kita tidak lupa. Apa yang kita perlu ingat tentang Tuhan. Bahwa kita diadopsi. Ketika Tuhan memberi kita mahkota, berarti kita layak untuk dimuliakan. Ketika kita yang harusnya menjadi hamba dosa, kita diangkat jadi hamba kebenaran, kita mendapatkan mahkota kemuliaan, dan dikatakan di sini bahwa ada mahkota dengan kasih setia dan rahmat. Artinya bukannya sekedar kita mendapatkan hadiah saja, tapi kita diadopsi menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tuhan mengangkat kita dari lubang kubur dan menghujani kita, merahmati kita dengan kasih sayangnya. Tuhan memahkotai kita dengan kasih dan belas kasihan yang teguh dan tidak bergoncang. Dan yang kelima, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan memberikan kita kepuasan. Yang pertama yang kita ingat adalah Tuhan memberikan kita pengampunan.
Yang kedua, Tuhan memberikan kita kesembuhan dan pemulihan. Tuhan memberikan kita penebusan. Tuhan mengangkat kita jadi anggota keluarga Allah. Lalu Tuhan juga memberikan kita kepuasan. Apa yang memuaskan hasrat kita, yang memuaskan seluruh hasrat kita adalah ketika Dia mencurahkan segala kebaikannya kepada kita. Izinkan saya bertanya, apa sih yang memuaskan dalam hidup kita masing-masing? Apakah kita benar-benar merasakan kebaikan Tuhan dan berkata, aku puas. Seluruh hasratku dipuaskan oleh karena Tuhan. Atau kita merasa belum puas. Aku belum puas kalau belum punya ini. Aku belum puas kalau belum mendapatkan ini. Aku belum puas kalau semua yang saya inginkan belum saya gapai, saya rengkuh, saya pegang, dan saya nikmati. Aku belum puas. Jadi kita lupa bahwa Tuhan menyediakan kepuasan. Tuhan memberikan kita kepuasan. Ketika dosa menawarkan sebuah kepuasan kepada kita, dan kepuasan tersebut hanya kepuasan sesaat, kita harus ingat di mana kepuasan itu bisa selesai, di mana kepuasan itu bisa terpenuhi, yaitu di dalam kebaikan Tuhan. Tuhan memuaskan kita dengan kebaikannya. Tuhan memenuhi kita dengan sukacita selama-lamanya. Dan Tuhan sediakan itu kepada kita. Kepuasan, penebusan, pemulihan, pengampunan, dan kita diangkat menjadi anggota keluarga Allah. Semua itu membawa kita kepada apa? Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Semua yang kita ingat tadi membawa kita pada apa? Kita menjadi seseorang yang punya kekuatan baru. Kepuasan hidup, mengingat penebusan yang dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan. Semua yang Tuhan kerjakan membawa kita pada seperti Raja Wali. Seperti seseorang yang punya kekuatan baru dalam hidup kita masing-masing. Kenapa seringkali kita lesu, lemah, tidak berdaya? Mungkin karena kita lupa apa yang Tuhan sediakan buat kita. Dan di sepanjang ayat ini, kenapa Tuhan menyediakan, memberikan ini kepada kita? Apakah karena kita baik? Apakah karena kita itu sudah melakukan sesuatu? Semua anugerah ini bukanlah sesuatu yang kita peroleh atau kita raih. Tetapi sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah yang namanya anugerah. Sepanjang ayat 3-5, inilah anugerah yang kamu tidak harus lakukan, tidak harus kerjakan. Kamu udah terima. Kamu menerima itu semua untuk kamu bisa nikmati. Supaya kamu bisa ingat kebaikan Tuhan. Bukan karena kamu sudah berupaya, berjuang, berjerih lelah, bukan. Tapi ini sudah diberikan Tuhan kepada kita. Maka saya mengingat apa yang Pak Tim Keller katakan untuk kita renungkan bersama-sama. Tuhan, aku khawatir karena aku melupakan hikmat-Mu. Aku marah karena aku melupakan belas kasihan-Mu. Aku iri hati karena aku melupakan kekayaan-Mu. Aku berdosa karena aku melupakan kekudusan-Mu. Aku takut karena melupakan kedaulatan-Mu. Tolonglah aku untuk selalu mengingat Engkau. Kalau kita tanya dalam hati kita, kenapa kita khawatir? Kenapa kita gampang marah? Kenapa kita mudah untuk iri hati? Kenapa kita memilih untuk berdosa? Kenapa kita sering takut? Karena kita melupakan apa yang Tuhan sediakan. Hikmatnya, anugerahnya, kelimpahannya, kekudusannya, kedaulatannya. Semua sudah Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita lupa. Dan pemazmur menolong kita. Untuk bagaimana kita bisa mengingat Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang telah memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah, kalau kita masuk lebih jauh ayat yang kita baca tadi. Sepertinya
kita merasa gini, mana kok belum? Gitu. Di dalam terjemahan lain itu mengatakan lebih jelas, dia yang telah mengampuni, dia yang telah menyembuhkan, dia yang telah. Jadi ini tuh sudah diberikan, sudah disediakan kepada kita untuk kita bisa ingat, untuk kita bisa nikmati, untuk kita bisa terus resapi dalam hidup kita. Supaya kita bisa terus mengingat kebaikan Tuhan. Apa yang kita ingat tentang Tuhan? Apa yang menjadi ingatan kita tentang kebaikan Tuhan? Apakah hanya karena materi yang kita miliki? Apakah hanya karena kenyamanan yang kita raih? Atau kalau kita merujuk ayat ini, bahwa Tuhan sudah mengerjakan anugerahnya kepada kita untuk kita bisa nikmati, untuk kita bisa mengalami kepuasan, dan itu diberikan kepada kita karena anugerahnya. Setelah kita tahu mengapa kita bisa lupa, lalu apa yang kita perlu ingat, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Lalu siapa yang menolong kita untuk kita bisa selesai dengan problem lupa kita? Apa yang menolong kita atau siapa yang bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan ini? Mari kita perhatikan, kita lompat ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Saya boleh dibantu membacakan ayat ini, ayat 8 sampai yang ke-13. Amin. Apa jaminan kita atau siapa yang menjamin kita ketika kita sering lupa akan Tuhan, tapi Tuhan tetap memberikan kasih-Nya, kesabarannya, dan kesetiaannya. Kalau kita tahu bahwa kita orang berdosa yang sering lupa akan kebaikan Tuhan, bukankah seharusnya kita binasa menerima murka Tuhan? Dan seharusnya kita menerima upah yang setimpal dengan dosa kita, yaitu berkaitan dengan kita lupa akan Tuhan. Lalu apa yang menjamin kita, siapa yang menjamin kita, sehingga semua pelanggaran kita, sama seperti di ayat yang ke-11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat, sebuah titik yang tidak pernah bertemu. Siapa yang menjamin kita untuk kita pada waktu kita melakukan pelanggaran, kita berdosa, kita melupakan Tuhan, untuk kita kembali kepada Tuhan dan melihat kasih setianya? Siapa yang menjamin kita punya kasih sayang seperti orang tua kepada anak. Seperti bapa yang sayang kepada anaknya, yang penuh kasih dan penyayang. Apa yang menjamin kita? Siapa yang menjamin kita? Yang menjamin kita adalah Kristus Yesus. Oleh karena Kristuslah semua problem kita tadi, kita semua bermasalah tentang lupa, kita bermasalah tentang mengingat kebaikan Tuhan. Tapi oleh karena Kristus, kita ditolong untuk mengingat kebaikannya sekali lagi. Di kayu saliblah kita melihat bahwa Kristus adalah pribadi yang dilupakan. Di mana Petrus yang dia berjanji untuk terus bersama Yesus. Dan di kayu salib kita melihat bahwa Yudas, murid yang seharusnya mengikut Yesus, malah menyerahkan dia untuk dia bisa dihukum dan disalib. Orang-orang yang seharusnya mengingat dia, menerima kebaikannya, bersama-sama hidup sepanjang 3,5 tahun. Entah kenapa pada waktu itu melupakan Yesus. Dan di kayu saliblah Kristus dilupakan oleh Allah Bapa. Supaya apa? Supaya kita orang berdosa ini yang sering lupakan kebaikan Tuhan, kita melihat pengharapan bahwa di dalam Kristus aku punya problem ini. Problem bahwa saya sering lupa. Lalu apa yang menolong aku, menjamin aku, memberikan pengharapan bahwa di dalam Kristuslah aku menemukan pengharapan. Di dalam Dia saya mendapati ada keselamatan.
Di dalam Dia aku mengingat bahwa ada pengampunan. Di dalam Dia aku mengingat ada penebusan. Di dalam Kristus aku mengingat bukan karena kebaikanku aku diangkat menjadi anggota keluarga Allah. Tapi oleh karena Kristus, tubuh dan darahnya yang dicurahkan membawa aku sehingga aku bisa dimahkotai dengan kasih dan belas kasihan dari Allah. Oleh karena Kristuslah kita mengingat bahwa ada kepuasan yang Tuhan kerjakan di kayu salib buat kita. Salib bukan hanya sekedar aksesoris, bukan hanya sekedar simbol bahwa ini orang Kristen, tapi salib membawa kita bahwa ingatlah siapa kamu. Kamu orang yang selalu lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa kamu. Di salib kita mengingat, kelupaan bukan problem karena usia, bukan karena intelijensia, bukan karena penyakit secara jasmani, ini penyakit karena dosa. Tapi semua sudah diselesaikan di kayu salib untuk kita. Jadi Bapak Saudara, semua permasalahan kita dipuaskan lewat Kristus Yesus. Kitalah yang menerima murka Allah, tapi hanya karena salib Tuhan kita menerima pengharapan. Jadi marilah kita mengingat Tuhan. Dan yang menarik adalah ketika Daud berkata bahwa hai jiwaku, ingatlah, jangan lupakan. Hai jiwaku, pujilah. Dan kalau kita melihat ayat yang terakhir dari teks ini, ayat 22. Kalau kita turun dari pasal 103 dan kita masuk ke ayat terakhir dari pasal ini, Daud mengatakan, pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Daud mengatakan dari awal, pujilah Tuhan hai jiwaku. Daud selesai dengan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Hai Haris, ingatlah Tuhan. Pujilah Tuhan karena Dia baik, karena Dia beranugerah, karena Dia penuh dengan kasih setia dan berahmat buat hidupmu. Hai Haris, ingatlah Tuhan. Seringkali kita minta tolong orang lain untuk kita diingatkan. Tapi sebenarnya kitalah yang harusnya berjuang untuk mengingat kebaikan Tuhan setiap hari. Kita lupa Injil setiap hari, maka kita perlu mengingat Injil setiap hari dalam hidup kita masing-masing. Mari kita tutup Alkitab kita. Sejauh mana kita lupa akan Tuhan? Sejauh mana kita tidak mengingat akan kebaikan Tuhan? Kenapa kita terus lupa dalam hidup kita masing-masing? Ingatkah kita akan kebaikan Tuhan? Atau mungkin kita sulit mengingat kebaikan Tuhan. Yang kita ingat apa? Yang kita ingat adalah perkataan teman-teman kita. Yang kita ingat adalah bagaimana lingkungan menuntut kita. Kita ingat bagaimana bahwa saya harus gini, saya harus gitu. Makanya saya capek, saya khawatir, saya lupa. Saya lupa bahwa Tuhan menyediakan pengharapan, kepuasan di dalam Dia. Ketika kita lupa, maka itulah yang membawa kita gentar sepanjang hari. Kita jadi takut, kita jadi khawatir, kita jadi melupakan belas kasihan Tuhan, kita marah, kita iri hati, kita berdosa karena kita melupakan kebaikan Tuhan. Dan kadangkala kita lebih mudah menuntut orang lain. Harusnya kamu dong ngingetin aku. Harusnya pendetanya dong. Harusnya ini dong. Harusnya ini dong. Kita lebih mudah menyalahkan orang lain pada permasalahan kita sendiri. Tapi Kristus datang menyelesaikan bahwa ini aku, ingatlah aku. Aku memuaskanmu, aku mengasihi engkau. Aku memberikan engkau kelegaan. Aku menebus kamu, memahkotai kamu. Mari kita menutup mata kita sambil merenungkan. Ketika kita melihat kehidupan kita, kita takut terhadap perencanaan kita. Kita takut hari depan. Kita takut bagaimana nasib keluarga kita, nasib hidup kita masing-masing. Gimana permasalahan ini, kapan selesainya. Dan di saat kita mengingat itu semua, di saat kita mengingat bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana semua ini akan berjalan,
dan bagaimana rencana kita bisa tergenapi atau tidak. Maka seringkali itu membuat kita lupa akan Tuhan. Kita gampang marah, kita iri hati, kita takut, kita khawatir. Gimana ya besok? Masa aku kok jomblo terus? Masa aku kok gini-gini terus? Masa aku nggak ada kemajuan? Kondisi saya kok gini-gini aja? Sehingga kita lupa akan kasih setia Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana cara kita mengingat Tuhan? Pemasmur menolong kita. Dia yang sudah menebus kita. Dia yang sudah mengampuni kita. Dia yang sudah menyembuhkan. Dia yang sudah memahkotai kita dengan kasih setianya. Dia yang memuaskan hasrat kita. Bukan gereja, bukan pasangan, bukan keluarga, bukan jabatan. Tapi dialah yang memuaskan hasratmu. Mari kita datang berdoa. Tuhan, inilah kami. Kerapuhan kami, ketidakmampuan kami untuk mengingat hal-hal yang seharusnya kami ingat. Kami lebih mudah mengingat apa yang harus kami lupakan dalam hidup kami. Sehingga kami lupa perbuatan-Mu, Tuhan. Kami lupa apa yang telah Engkau sediakan dalam hidup kami. Kami melupakan kasih anugerah-Mu yang Engkau sediakan buat kami. Inilah yang membawa kami pada satu pelanggaran dan pelanggaran yang lain. Inilah yang membawa kami pada satu ketakutan yang tidak pernah berhenti. Inilah yang membawa kami pada momen-momen di mana kami gak bisa tidur dan overthinking. Inilah yang membawa kami pada dosa dan dosa yang gak pernah berhenti. Karena kami melupakan kasih-Mu. Karena kami melupakan perbuatan-Mu. Kami melupakan kebaikan-Mu Tuhan. Dan inilah permasalahan kami. Kami lupa akan Engkau. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah setiap pelanggaran kami. Karena kami sering melupakan Engkau. Yang kami ingat adalah bagaimana permasalahan hidup kami. Kesalahan orang lain mungkin yang kami ingat. Kami lebih mudah mencermati dosa orang lain daripada dosa kami sendiri. Kami lebih mudah mencacat orang lain daripada melihat kecacatan kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan yang seringkali kami lupa siapakah kami di hadapan Engkau. Kami orang berdosa, tapi kami menerima anugerah dari Engkau. Inilah yang menjamin kami, menghibur kami, memberikan kami pengharapan. Bahwa di dalam Engkau memberikan kepuasan, kebaikan, kasih setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sehingga kami, oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu, ketika kami menghadapi rasa takut, ketika kami menghadapi kegamangan dalam hidup kami, ketika kami menghadapi pertanyaan yang kami gak tahu jawabannya Tuhan, kami bisa ingat penyertaan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih setianya yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk mengingat Engkau setiap hari. Dan mungkin kami bisa mengingat Engkau dengan pembacaan Alkitab, dengan membacanya setiap hari, membaca renungan setiap hari, berdoa setiap hari. Karena kami lupa Engkau setiap hari juga. Sehingga kami perlu untuk mengingat kebaikan. Ya Roh Kudus, berikan kami Tuhan, ingatkan kami akan kebenaran, supaya kami bisa melihat dalam hidup kami ada pengharapan, ada kepuasan yang Tuhan sudah kerjakan. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap kami yang mungkin kami sedang mengalami satu proses hidup, satu problem hidup yang kami tidak tahu jawabannya, kami bingung menghadapinya, dan kami juga khawatir kapan ini selesainya. Tapi biarlah hari ini kami diingatkan lagi untuk lebih mengingat kebaikan-Mu. Ya, kami hidup di dalam dunia yang berdosa, tapi bukankah Engkau sudah menyediakan pengharapan?
Bukankah engkau menyediakan kelepasan? Bukankah engkau menyediakan keselamatan dan penebusan di dalam Kristus? Biarlah kami bersuka cita. Sama seperti apa yang Daud katakan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai diriku sendiri, pujilah Tuhan. Pujilah Dia dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dan kiranya Tuhan, Engkau membebaskan setiap kami dari belenggu dosa kami masing-masing. Sehingga kami bukan hanya sekedar mendengar firman-Mu, tapi kami mendapatkan kelepasan dan kebebasan karena berita Injil. Hamba-Mu berhenti berbicara, dan kiranya Roh Kudus boleh berbicara jauh lebih keras dalam hati dan hidup kami, supaya setiap hari kami tidak lupa akan Engkau, kami mengingat kebaikan-Mu senantiasa. Di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.